Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Windasari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sumeneb, akan memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu melakukan proses coaching dengan posisi saya sebagai observer dan rekan saya Ahmad Wahyudi dari instansi SMP Negeri 1 Gayam. Saya bertindak sebagai coach dan rekan saya Husnan Hidayat, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sumeneb. Saya bertugas di SDN Pajagalan 2. Di sini dalam proses coaching ini saya sebagai coachee. Bagaimana proses coaching? Kita simak selanjutnya. Assalamualaikum Pak Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Apa kabar Pak? Alhamdulillah keadaan baik-baik dan sehat, Bu Fitri. Iya. Ini sebentar lagi akan melakukan proses coaching ya Pak ya? Iya betul sekali, Iya. Bu Fitri. Saya akan melakukan proses coaching. Iya. Tujuannya apa Pak? Tujuan dari proses coaching ini saya akan mencari solusi dari permasalahan pembelajaran. Iya, yang dialami oleh coachee ya. Iya, yang dialami oleh coachee nantinya dapat menemukan sebuah solusi dari permasalahan pembelajaran yang ada di kelas itu. Oke, nah kira-kira nanti saat coaching gambarannya seperti apa ini Pak? Gambarannya di saat coaching nanti yaitu saya akan memberikan sebuah pertanyaan yang berbobot kepada coachee nanti untuk menggali bagaimana atau apa hambatan-hambatan yang ada di dalam kelas itu. Tentunya seperti itu, nanti bisa memecahkan dari permasalahan itu dengan adanya coaching seperti ini. Nah, pada saat melakukan coaching, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak bangun dari diri Bapak? Dari kompetensi yang akan dibangun yaitu ada tiga kompetensi yang akan dibangun, yaitu yang pertama yaitu mendengarkan dengan rasa, terus hadir dengan penuh dan menyusun pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira yang lebih spesifik ingin dikembangkan di kompetensi yang mana? Yang ingin dikembangkan sebenarnya itu tidak bisa dipisahkan ya satu sama lainnya, tetapi ada sebuah titik yang harus ditekankan, yaitu yang pertama yaitu hadir dengan penuh dan menyusun pertanyaan berbobot nanti. Yang titik tekannya pada pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Baik, nah di proses coaching nantinya ini apa yang menjadi indikator keberhasilannya jika proses coaching ini dikatakan berhasil, Pak? Ya, proses coaching ini dikatakan berhasil jika nanti di dalam sebuah observasi itu menemukan dari solusi dari permasalahan yang akan dikomunikasikan dengan coach dengan coach tadi ya. Oke. Nah, berarti setelah ini Bapak akan melakukan coaching ya? Ya betul sekali. Ini sudah menghubungi saya itu. Ya, kapan Pak? Ya setelah ini langsung Bu. Sepulang sekolah saya langsung akan menghubungi Pak Husnan tadi, karena Pak Husnan sudah telepon saya ini kapan, tapi saya ada acara seperti dengan Bu Fitri saat ini. Nah, berarti sebentar lagi melakukan proses coaching, berarti sudah siap. Nanti saya juga akan ikut hadir untuk observasi. Sudah disusun sesuai rencana ya Pak, untuk pertanyaan berbobotnya ya? Iya, sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak? Betul sekali Bu, nanti sesuai dengan alur tirta, yaitu saya akan menanyakan tujuannya, terus identifikasi masalahnya, terus rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu. Nah, kita tunggu saja ya Pak hadirnya. Yang mungkin sebentar lagi ini sudah hadir. Ya, sambil dipersiapkan ya Pak ya, semuanya ya. Assalamualaikum Pak Yudi, Bu Fitri. Assalamualaikum Bu Fitri. Tambah seger sama Pak Yudi. Alhamdulillah.
Ya. Gimana kabarnya Pak Osman? Baik Pak Yudi. Alhamdulillah. Ya Pak Yudi Ya. sendiri sama Fitri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. juga ya. Tadi nih Pak Osman sudah ditunggu-tunggu ini. Oh ya. Tadi kan sudah calling-callingan, Iya. terus saya sudah dengan Bu Fitri tadi sudah melakukan. Ya kan rencananya hari ini Iya. pagi tadi kan. Iya karena Pak Yudi kebetulan ada acara, ternyata sama Bu Fitri ya. Iya. Acaranya. Iya. Oke. Kira-kira ada hal yang perlu diceritakan atau ada sebuah permasalahan di sekolah atau bagaimana ini? Iya Pak Yudi. Jadi ceritanya gini Pak Yudi ya. Apa namanya di sekolah itu saya itu ada teman dulu. Itu perempuan teman saya itu. Nah setiap beliaunya itu selesai ngajar itu ke saya Pak Iya. Yudi. Itu sudah 2 kali ke saya Pak Yudi. 2 kali ke saya. Beliaunya itu menyampaikan Pak Yudi. Bilangnya seperti ini, Pak. Kenapa ya Pak? Kok di waktu jam saya ngajar itu anak-anak kok mesti rame, kok tidak kondusif seperti ketika Bapak ngajar seperti itu. Katanya si teman saya itu Pak Yudi gitu. Terus saya balik tanya sama teman itu Pak Yudi, memangnya kenapa Bu? Ada yang masalah Iya. di kelas Ibu ketika ngajar? Kan? Iya Pak. Jadi mesti rame Pak ketika saya ngajar itu. Seolah-olah anak-anak itu tidak tidak menghargai saya. Oh, seperti itu. Ya di depan itu ketika ngajar gitu. Saya bertanya lagi, kira-kira yang sudah Ibu lakukan itu pembelajarannya seperti apa? Ya, pokoknya sudah sesuai dengan rencana yang sudah saya Sudah sesuai dengan susun modulnya gitu, seperti itu ya. ya. Sudah dengan ya rencana yang sudah saya terapkan itu, yang saya susun itu kemudian saya terapkan seperti itu. Nah, kalau memang sudah sesuai kok bisa masih tetap tidak Tidak kondusif kondusif? di kelas Nah, itu. Ya. apa mungkin Ibu punya masalah dengan murid, dengan Iya. siswa katanya seperti itu. Itu Enggak, setiap Pak. setiap kali Ibu itu mengajar ya Pak? Atau hanya sesekali atau bagaimana? Kurang paham Pak Yudi, Iya. apakah cuma di Ibu tersebut yang ngajak atau di guru yang lainnya? Enggak, maksudnya Tapi- Ibu itu setiap ngajar seperti itu di setiap kelas. Iya. Sudah seperti itu ya. Jadi dari rata-rata kelas tinggi Pak Yudi. Oh, yang Gitu. kelas tinggi. Jadi kelas 4, 5, 6 itu rata-rata Pak Yudi. Karena kalau kelas 1 mungkin agak nurut karena masih anak-anak ya mungkin ya. Gitu. Yang kelas tinggi ini mesti tak Pak Osman gitu. pernah ikut ngajar di kelasnya atau hanya sekedar lewat untuk tahu bahwa siswa itu sulit dikendalikan di dalam kelas itu? Sebetulnya saya juga ngajar di kelas tersebut karena sama-sama guru mapel kan. Tapi ya waktu itu saya lewat. Oh iya. Ketika beliau yang ngajar itu saya tak sengaja lewat di depan kan kelasnya itu ketika ngajar pas jalan lewat untuk ke kamar mandi. Jadi ceritanya saya ke kamar mandi lewat kelasnya nggak kondusif katanya Memang seperti betul itu. seperti itu apa Iya. yang dirasakan oleh guru itu memang Pak Osman sudah tahu sendiri Iya ya. nggak artinya kondusif seperti itu. Nah kok setelah itu habis ngajar ya cerita sama saya Iya. gitu. Jadi kebetulan pas ya. Ya pas gitu. Ya. Kemudian satu kali oke lah ada masalah mungkin memang dari moodnya anak-anak Iya. lagi kayak mood belajar gitulah Iya. seperti itu Pak Yudi ya. Akhirnya saya itu ya udah tak abaikan sama saya. 2 kalinya saya juga lewat hal Seperti itu sama juga. terjadi Pak Yudi Terjadi lagi ya. terjadi lagi. Berarti memang Berarti ada memang masalah ada sesuatu, di- katanya seperti itu. Nah memang betul itu pas langsung cerita sama saya karena memang seperti itu ketika dia ngajar. Ya dari kegiatan ini kira-kira apa yang ingin dicapai dari pertemuan ini, Jadi nanti setelah proses diskusi ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan itu Pak Yudi. Iya. Karena saya terus terang kasihan sama teman Pak? Ya saya betul itu sekali Pak. ketika beliau ngajar tidak kondusif Iya. kan juga Jadi gimana beban, ya, perasaannya jadi jadi beban. Nah, jadi mudah-mudahan dapat solusi daripada permasalahan itu Pak Yudi. Karena dari saya sendiri juga sudah kayaknya memberikan solusi tapi tidak mempan seperti itu Pak Yudi. Mungkin nanti ada solusi lain. Iya. Pak Terus Yudi. situasi sekarang itu seperti apa? Jadi situasinya sekarang itu ya masih tetap sama, Tetap ya sama, meskipun
sudah diberikan istilahnya coba Solusi dari Bu, Pak Usnan seperti itu Ibu ya. coba ngajarnya itu buat anak gimana rasanya supaya senang. Sudah Pak, saya sudah mencoba seperti itu, tapi tetap ada yang Dengan seperti beberapa itu. metode itu tetap Nah, seperti ya, itu. gitu, tetap seperti itu. Nah, ini saya berpikir lagi, ini yang salah muridnya apa Atau gurunya di dalam gitu. gurunya. Ya, makanya dari itu saya Hanya itu bisa dianalisis itu Pak. Artinya ini ada di faktor siswanya atau memang di kesiapan gurunya ya, Ya, dalam mengelola betul. kelas. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu, Pak? Menurut analisa Bapak, Pak Usnan? Kalau menurut analisa saya Pak Yudi ya, Ya. kalau dari siswa memang ya siswa itu dari jangankan hanya di dalam satu kelas, dalam satu sekolah itu aja karakternya sudah beda-beda ya. Betul, Jadi betul. ketika sudah berangkatnya dari rumah itu sudah nggak sabar, mungkin sampai rumah Ya, hanya mau maksudnya sekolah ya, itu beda. juga sudah beda gitu Pak Yudi. Jadi kalau misalnya dari siswa, kalau menurut saya itu jangan disalahkan, jadi Iya, yang iya, dibuat betul. masalah. Bagaimana guru Nah, itu bisa mengelola ya kelas. awalnya siswa itu nggak mood Iya. dan belajar jadi bisa belajar gitu kan. Dari situasi seperti itu, apa situasi apa yang diinginkan oleh Pak Usnan itu? Jadi yang saya inginkan situasi di kelas itu Pak Yudi, anak-anak itu senang belajarnya, kemudian aktif gitu. Iya. Jadi bukan berarti aktif lari ke sana kemari gitu, bukan Pak Yudi. Iya. Jadi aktif dalam Dalam menyampaikan kegiatan-kegiatan, gagasannya ya, gitu Pak Yudi. Jadi seperti itu, jadi kondusif gitu, karena bagaimanapun juga ketika kelas itu juga kondusif, seorang guru itu ada perasaan senang ketika ngajar, kemudian juga siswa itu bahagia, intinya di situ Pak Yudi yang saya inginkan seperti itu. Ya, jadi situasi itu yang Bapak utarakan tadi mungkin yang bisa membuat hal itu terwujud apa Pak? Secara konkret. Oke. Aksi-aksi secara konkret untuk menemukan solusi itu gimana? Kemarin kan saya sudah menyampaikan sama teman saya itu, ternyata masih. Nah, saya kok kepikiran barusan itu, gimana kalau misalnya beliau kalau ngajar itu menggunakan media, karena saya lihat itu Pak Yudi ya, kok kayaknya dia ngajarnya itu ya ketika saya lewat itu ya kurang persiapan memang. Jadi faktor gurunya berarti guru. Jadi dia masih konvensional cara ngajarnya. Jadi masih ya banyak ya ceramahnya gitu. Tidak apa ya, tidak terfokus sama siswa. Jadi fokusnya sama guru gitu. Hanya satu metode yang digunakan. Gitu. Jadi kalau bisa itu yang lebih interaktif, karena ya saat ini juga zamannya kan sudah zaman teknologi, betul, ya kan? Betul. Ya, sesuai dengan perkembangannya ya. Kata saya berpikir barusan, gimana kalau misalnya si anak ini diberikan pembelajaran kalau misalnya menggunakan media pembelajaran interaktif dengan platform yang lain, misalnya Quizizz, kemudian yang lainnya itu kan banyak itu Pak Yudi ya. Nah, mungkin anak-anak itu akan lebih tertarik mungkin Pak Yudi gitu ya. Ya betul, karena anak-anak sekarang kan memang tidak bisa lepas dari media sosial, terus gadget gitu ya. Jadi dengan cara yang ditawarkan oleh Pak Usnan itu sangat membantu sangat membantu sekali. Terus kesiapan kira-kira dari guru itu bagaimana? Ketika Pak Usnan sudah menawarkan itu, apakah guru itu sudah siap untuk melakukan aksi yang telah ditawarkan oleh Pak Usnan tadi? Kalau menurut saya Pak Yudi ya, kayaknya masih itu apa ya, bingung kalau seperti itu Pak Yudi. Karena terus terang ya, memang beliaunya itu masih muda, tapi beliau punya anak kecil, mungkin masih repot dengan putranya dan sebagainya. Tapi kan itu kan pintar-pintarnya kita ngelola waktu kan gitu ya Pak Yudi ya. Tapi kalau misalnya bisa sih, kalau menurut saya memang ada baiknya ketika dilakukan semacam pelatihan mungkin Pak Yudi dalam bentuk pelatihan. Iya. Jadi nanti gimana bentuk pelatihannya? Jadi kegiatan di pelatihannya itu nanti mengakomodir misalnya cara membuat media pembelajaran interaktif gitu. Kemudian juga memperkenalkan platform-platform yang bisa digunakan dalam pembelajaran gitu. Nah, dengan seperti itu kan
nanti bisa dieksplor, dilakukan di Iya. pembelajaran di kelas. Maksudnya bentuk kegiatannya itu apa, semacam pelatihan atau semacam workshop atau di intern atau hanya guru itu saja, gimana yang akan dirancang oleh Pak Osman ya, Pak Yudi, ya, menurut saya, karena saya juga melihat di sekolah itu memang untuk pembelajaran masih banyak yang konvensional, Pak Yudi. Cuma mungkin guru-guru yang lain bisa mengelola di kelasnya, gitu. Nah, kalau menurut saya lebih baik itu semacam di kompelnya sekolah gitu, Pak Yudi. Dibuat pelatihan di situ. Nah, nanti bisa mendatangkan narasumber yang berkompeten dan itu. Nah, nanti di situ ya langsung praktek. Nah, karena kalau cuma teori, saya rasa itu tidak akan nyambung, ya kan? Tapi kalau sudah praktek, kemudian nanti diimplementasikan hasil praktek membuatnya itu kan lebih baik kan, Pak Yudi. Itu kalau menurut saya, Pak Yudi. Ya, artinya seolah-olah bukan hanya mengajarkan kepada satu orang guru itu, ya, tidak. Jadi satu sekolah. Jadi tidak ada perasaan saya ini guru yang gaptek atau gimana, seperti itu. Jadi sama-sama ketika di dalam sebuah komunitas belajar di sekolah itu ada pemateri, jadi semuanya terlibat mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan oleh pemateri seperti itu. Gitu, Pak. Lantas kira-kira kriteria keberhasilan itu seperti apa? Dikatakan berhasil, jadi dikatakan berhasil itu, Pak Yudi, ketika kompetensi yang dipelajari itu, ya, Pak Yudi, itu bisa dilakukan, bisa dipraktekkan, dan hasilnya ke siswa itu memang betul-betul terasa. Contoh, misalnya siswa merasa senang ketika sudah diajari, kemudian bahagia dan merasa kayak kangen, ingin belajar terus gitu, Pak Yudi. Gitu. Kira-kira ada lagi, Pak, kompetensi keberhasilan itu dikatakan berhasil ya, jika mungkin ya juga dari segi itu kan dari segi prosesnya ya kan ya. Nah, mungkin nanti dari hasil asesmennya anak jadi gitu. Nah, untuk pengelolaan kelas dengan anak-anak itu sudah kondusif, kemudian anak itu sudah senang, bahagia dalam belajar, itu sudah cukup. Tapi untuk hasilnya mungkin di hasil belajar, hasil asesmennya itu mungkin. Kira-kira kalau bisa di skala dari 1 sampai 10, sebelum dan setelah dilakukan kegiatan bimbingan atau workshop tadi, ada di skala berapa itu, Pak? Kira-kira beliau itu, Pak Yudi, kalau menurut saya itu ada di skala 5. Saat ini ada di skala 5. Nanti itu harapan saya, Pak Yudi, setelah ada pelatihan itu bisa naik 2 tingkat lah gitu. Tidak usah mulu dikit aja nih ya, 2 tingkat lah. Yang penting ada perubahan, seperti itu, Pak Yudi. Jadi ada niat dalam hati untuk berubah, untuk lebih baik. Betul, yang penting niat itu ditanamkan di dalam guru, bagaimana dia mau berubah apapun kurikulumnya, kalau gurunya tetap di sana akan tetap stagnan di dunia pendidikan. Terus apa kesimpulan dari kegiatan ini yang Pak Osman rasakan? Jadi kesimpulannya, Pak Yudi, ternyata ya ketika ada sesuatu hal yang tidak bisa dipecahkan secara sendiri, memang butuh teman untuk dipecahkan bersama gitu. Memang hasilnya lebih baik, Pak Yudi. Jadi kesimpulannya di situ saya alhamdulillah sudah mendapatkan jawaban solusi dari permasalahan teman saya, Pak Yudi. Jadi insya Allah nanti akan segera saya sampaikan, saya konsultasikan dengan kepala sekolah juga gitu untuk proses pelatihannya biar segera terrealisasi. Kemudian nanti teman saya juga bisa mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut, Pak Yudi. Jadi harus memang apa-apa itu harus dikomunikasikan dengan kepala sekolah agar nanti workshop itu dikelola oleh sekolah. Terus yang terakhir ini, Pak, apa yang menjadi pemahaman dari kegiatan pemahaman yang Osman peroleh? Ternyata
saya mendapatkan ilmu baru, Pak Ilmu Yudi. baru, Ya, mendapatkan pemahaman baru tentang penyelesaian dari sebuah proses masalah, Pak Yudi gitu. Jadi masalah itu terpecahkan dengan adanya proses diskusi. Iya, Dan diskusi itu tidak harus yang secara formal, yang iya, seperti- secara santai seperti ini malah itu lebih kadang-kadang ya enak, Pak Yudi, menemukan gitu. titik Ya. atau menemukan pemecahan masalah Iya, ya ketika betul. kita Jadi ngobrol-ngobrol lebih santai enak, seperti lebih itu. santai gitu, Pak Yudi. Mungkin ada lagi hal yang perlu didiskusikan atau ada cerita lain. Nanti ketika misalnya ada permasalahan yang memang betul tidak bisa saya selesaikan, Iya, Pak Yudi, nanti jangan bosan-bosan, Oh, ya, Pak iya, Yudi, iya, ya. iya. Kalau misalnya nanti saya butuh untuk refleksi secara bersama-sama gitu, Pak Yudi, ya. Jadi pasti nanti namanya pembelajaran di kelas pasti Ya, akan pasti, menemukan ya. masalah, Pak Yudi, gitu. Tapi kalau misalnya bisa diselesaikan sendiri, ya alhamdulillah. Ketika sudah tidak bisa, nanti mungkin saya akan diskusi dengan Pak Yudi. Bu Fitri juga nanti ya Bu ya, kalau misalnya ada hal-hal yang memang bisa dibicarakan gitu ya Bu ya, dan dulu ya. Saya makasih banyak Pak Yudi ya. Nanti lagi Pak, sebelum kita akhiri, ketika saya kan tahu sudah sebelumnya, nanti ketika sudah Pak Osman melakukan pelatihan, saya ingin tahu perkembangan guru itu. Ya, Selanjutnya, mungkin ada peningkatan atau masih tetap seperti itu. Saya ingin tahu tindak lanjut dari setelah kegiatan itu. Ya, nanti insya Allah saya akan menghubungi Pak Yudi setelah kegiatan. Insya Allah kegiatan itu di bulan depan, Pak Yudi. Bulan depan ya. Ya, karena sekarang sudah pertengahan, nanti akan ada proses minjam-minjam dengan kepala sekolah. Jadi insya Allah bulan depan di awal bulan itu insya Allah sudah ada kegiatan pelatihan. Kemudian minggu kedua insya Allah nanti saya menghubungi Pak Yudi. Saya nanti akan menyampaikan hasilnya seperti apa Pak Yudi gitu ya. Mungkin bisa juga ditularkan nanti ke teman-teman saya. Ya, Pak Yudi. Ada permasalahannya sama. Ya, Pak Yudi. Ya, terima kasih Mas. Saya juga makasih banyak, ini sudah dibantu memecahkan masalah Pak Yudi. Saya mohon izin untuk balik ke sekolah. Oh iya, sama-sama. Karena ada hal yang mau dikerjakan ya di sana ya, di sekolahnya. Fitri, saya pamit dulu Fitri ya. Makasih banyak Pak Yudi ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya Pak Wahyudi, tadi sudah melakukan proses coaching ya sama Pak Osman. Iya. Gimana perasaannya Pak? Ya, perasaannya alhamdulillah sudah lega, sudah terselesaikan permasalahan ini. Jadi ketika saya bertemu dengan Pak Osman sudah dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pembelajaran itu. Mungkin bisa diceritakan tuh Pak, apa yang jadi permasalahannya? Tadi itu Pak Osman itu menceritakan bahwa Pak Osman itu ada seorang guru di mana guru tersebut setiap proses pembelajarannya itu siswanya ramai. Artinya guru itu tidak dapat mengontrol, tidak bisa mengkondisikan siswa sehingga guru itu bingung. Artinya guru itu tidak siap di dalam mengelola kelas. Jadi siswa itu ke barat, ke timur, riuh ya, tidak kondusif. Dan itu tidak terjadi hanya satu kali. Jadi setiap pertemuan seperti itu terus. Lalu bisa enggak secara singkat tadi diceritakan juga solusi apa yang sudah ditemukan Pak? Oh iya. Tadi di dalam komunikasi itu solusinya tadi yang pertama yaitu melakukan pendampingan terhadap guru itu. Jadi guru itu diberi pemahaman bagaimana mengelola kelas, terus setelah itu bagaimana membuat kelas itu semenarik mungkin. Salah satunya menggunakan media pembelajaran interaktif, terus melakukan kegiatan komunitas belajar, di mana di sana dengan adanya komunitas belajar itu guru itu terbantu bagaimana menyusun perencanaan, bagaimana mengelola kelas, bagaimana membuat media pembelajaran. Tentunya media pembelajaran ini sesuai dengan kodrat zaman sudah, artinya anak-anak itu dibuat seperti media pembelajaran visual ya, seperti puisi, seperti Padlet, seperti itu akan lebih menarik daripada hanya media-media berupa kertas seperti itu. Iya. Tadi saya juga melihat itu ngobrol ya, mengasihkan sekali.
Jadi seperti tidak tampak bahwa sedang Iya, proses coaching gitu ya Iya, Pak ya. iya. Nah, sebenarnya nih saya juga mau bertanya nih Pak ya. Iya, iya, Nah, terkait apa yang sudah dilakukan tadi di proses coaching, apakah sudah memenuhi dari apa yang sudah direncanakan melalui alur Tirta? Iya, iya. Tadi sudah sesuai ya, sesuai dengan alur Tirta yang mana tadi menanyakan sebuah tujuan dari kegiatan ini, terus identifikasi masalahnya sudah ditemukan bahwa guru itu tidak dapat mengelola kelas, terus rencana aksinya yaitu melakukan pelatihan, terus ada tanggung jawabnya. Tentunya tanggung jawab ini nanti kita bahas, katanya Pak Osman tadi kita akan dimusyawarahkan dengan kepala sekolahnya, jadi ada kolaborasi antara semua stakeholder, tidak hanya bertumpu pada seorang guru, jadi semua guru itu terlibat memikirkan hal itu. Oke, luar biasa sekali Iya. ya Pak ya. Iya. Tadi di awal kompetensi yang ingin dikembangkan adalah hadir mendengar- sepenuhnya, mendengar kemudian bertanya dengan pertanyaan berbobot. Nah, iya. tadi itu saya melihatnya sudah ketiga-tiganya terbangun itu di situ Pak. Iya. Jadi Terima saya kasih. melihat di situ Pak Yudi sudah mendengarkan dengan rasa, mengutarakan pertanyaan yang berbobot, kemudian sudah tentu hadir sepenuhnya seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Yudi. Tadi sama-sama, saya Bu juga Fitri. sudah mengikuti proses iya. coachingnya, sangat luar biasa sekali sampai akhirnya Pak Osman menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi Pak Osman sudah menemukan sendiri dari permasalahan itu. Jadi sudah Pak Osman dapat menemukan dengan sendirinya tanpa kita bantu, artinya seperti itu. Nanti jangan bosan lagi kalau misalnya ada yang proses Fitri coaching, yang harus saya juga Tentunya Bu Fitri yang sibuk, karena Bu Fitri ini selalu sibuk. Iya, disesuaikan dengan kegiatan yang juga. Penting ada komunikasi ya Bu. Kapan kita bisa untuk bertemu? Siap. Oke, terima kasih ya Pak Yudi. Saya ini mau melanjutkan kegiatan lagi misalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.